Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan membahas materi etika bisnis dan kelestarian lingkungan dengan beberapa poin. Yang pertama itu ada hubungan manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, beberapa ancaman terhadap ekosistem dan cara mengatasinya. Yang ketiga, peranan bisnis dalam menanggulangi polusi. Dan yang keempat, manajemen lingkungan sebagai faktor keunggulan bersaing perusahaan pada mata kuliah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi. Sudah pasti sebelum membahas poin-poin terkait yang sudah disebutkan tadi, saya akan memaparkan sedikit pengertian etika bisnis dan kelestarian lingkungan. Etika bisnis adalah prinsip moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Ini mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan, yaitu karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Sementara itu, kelestarian lingkungan mengacu pada upaya menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap berfungsi dengan baik untuk generasi sekarang dan mendatang. Keterkaitan antara etika bisnis dan kelestarian lingkungan terletak pada komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang tidak merusak alam, melainkan mendukung keberlanjutan ekosistem. Prinsip etika bisnis untuk kelestarian lingkungan. 1. Tanggung jawab lingkungan. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak lingkungannya, seperti mengelola limbah dan mengurangi emisi karbon. Yang kedua, keberlanjutan. Bisnis harus menggunakan sumber daya alam secara efisien tanpa mengorbankan ketersediaannya untuk generasi yang mendatang. Yang ketiga, transparansi. Perusahaan perlu melaporkan secara jujur dampak lingkungannya melalui laporan keberlanjutan. Yang keempat, pencegahan pencemaran. Menghindari aktivitas yang dapat mencemari air, udara, atau tanah. Yang kelima, konservasi energi dan sumber daya. Menggunakan teknologi hemat energi dan mempromosikan energi terbarukan. Apa ancaman terhadap ekosistem dan cara mengatasinya? Yang pertama, deforestasi atau penggundulan hutan. Deforestasi adalah pengurangan atau penghilangan area hutan secara besar-besaran untuk kepentingan manusia, seperti perluasan lahan pertanian, urbanisasi, atau penebangan liar. Hal ini menyebabkan kerusakan habitat, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Cara mengatasinya yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan, memperketat regulasi dan penegakan hukum terhadap penebangan liar. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika polutan seperti limbah kimia, sampah plastik, atau emisi gas mencemari udara, air, dan tanah. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan makhluk hidup. Cara mengatasinya yang pertama, mengelola limbah dengan baik, termasuk dengan daur ulang. Menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas buang. Meningkatkan penggunaan energi bersih dan bahan bakar ramah lingkungan. Yang ketiga, perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global akibat peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida. Hal ini menyebabkan cuaca ekstrim, mencairnya es kutub, dan naiknya permukaan air laut. Cara mengatasinya yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Menanam lebih banyak pohon untuk menyerap karbon dioksida dan mendukung inisiatif global seperti Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Yang keempat, perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal. Perburuan liar adalah aktivitas menangkap atau membunuh hewan secara ilegal yang mengancam keberadaan spesies tertentu dan merusak keseimbangan ekosistem. Cara mengatasinya, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi spesies langka, kemudian menegakkan hukum terhadap pelaku perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal, serta membentuk kawasan konservasi seperti taman nasional atau cagar alam. Yang kelima, overeksploitasi sumber daya alam. Overeksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan. Contohnya, penangkapan ikan berlebihan dan penggunaan air tanah tanpa kontrol. Cara mengatasinya, yang pertama, menerapkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, menggunakan sumber daya alternatif yang lebih ramah lingkungan, mengurangi konsumsi berlebihan dengan prinsip reduce, reuse, recycle. Yang keenam, hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati terjadi karena aktivitas manusia seperti perusakan habitat, polusi, atau invasi spesies asing. Hal ini dapat mengurangi kemampuan ekosistem untuk memberikan layanan penting seperti penyediaan pangan dan air bersih. Cara mengatasinya, melestarikan habitat alam dengan melarang pembangunan di kawasan sensitif. Melakukan penelitian untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah. Yang terakhir, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Dengan tindakan preventif, pengelolaan berkelanjutan, dan kerjasama antara individu, masyarakat, dan pemerintah, ancaman terhadap ekosistem dapat diminimalkan. Hubungan manusia dengan lingkungan alam. Hubungan manusia dengan lingkungan alam adalah interaksi timbal balik antara manusia sebagai makhluk hidup dengan komponen-komponen alam yang ada di sekitarnya, seperti tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan iklim. Hubungan ini mencangkup bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta bagaimana tindakan manusia memengaruhi keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Ciri-ciri hubungan manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama yaitu saling ketergantungan. Manusia bergantung pada lingkungan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan udara. Sedangkan lingkungan dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Yang kedua yaitu dinamika dan perubahan. Hubungan ini terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi, budaya, dan kebutuhan manusia. Yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif. Hubungan ini dapat membawa manfaat seperti pemanfaatan energi terbarukan, tetapi juga bisa merusak seperti polusi dan deforestasi. Manajemen lingkungan sebagai faktor keunggulan bersaing perusahaan. Manajemen lingkungan adalah pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan dan praktik perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara kegiatan bisnis dan pelindungan lingkungan dengan cara yang berkelanjutan. Manfaat manajemen lingkungan sebagai faktor keunggulan bersaing. Yang pertama yaitu peningkatan reputasi. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dapat meningkatkan citra dan reputasi di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik investor yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Keputusan terhadap regulasi. Dengan menerapkan manajemen lingkungan yang efektif,
Perusahaan dapat memastikan keputusan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Hal ini membantu menghindari denda dan sanksi hukum yang dapat merugikan perusahaan. Efisiensi operasional. Manajemen lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi energi. Hal ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Inovasi dan pengembangan produk. Mengadopsi praktik ramah lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga membuka peluang bisnis baru. Daya saing di pasar global. Di pasar global, isu lingkungan semakin menjadi perhatian utama. Perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan dapat lebih mudah memasuki pasar internasional. Di sini ada peranan bisnis dalam menanggulangi polusi. Nah, peranan bisnis dalam menanggulangi polusi adalah kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif aktivitas mereka terhadap lingkungan. Nah, bisnis juga memiliki tanggung jawab besar karena banyak limbah, emisi, dan penggunaan sumber daya alam yang berasal dari kegiatan produksi dan operasional mereka. Dan dengan mereka menerapkan kebijakan ramah lingkungan, bisnis dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, ada nih nomor 1, mengurangi emisi dan limbah. Bisnis dapat menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dan limbah berbahaya, mengelola limbah secara benar sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, ada juga yang 2, mengembangkan produk ramah lingkungan, menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang atau terurai secara alami, merancang produk dengan efisiensi energi yang lebih tinggi. Nomor 3, yaitu menerapkan prinsip ekonomi sirkular, mengadopsi konsep reduce, reuse, resell dalam operasional bisnis untuk mengurangi limbah, memanfaatkan kembali bahan-bahan sisa produksi. Nah, ada juga yang terakhir, nomor 4, yaitu berinvestasi dalam energi terbarukan. Nah, apa sih yang dimaksud energi terbarukan itu? Yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan beralih ke energi surya, angin, atau biomasa. Nah, tadi kan nomor 4 ya, di sini nomor 5-nya, yaitu menerapkan sistem manajemen lingkungan. Nah, mengadopsi standar seperti 1 SO 14001 untuk memastikan praktik bisnis ramah lingkungan, melakukan audit lingkungan secara rutin, memberikan edukasi dan kesadaran lingkungan, mengedukasi karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis tentang pentingnya menjaga lingkungan, mendorong konsumen untuk mendukung produk yang berkelanjutan. Nah, ada juga yang nomor 6 nih, mendukung regulasi pemerintah yang bertujuan mengurangi polusi, bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk menjalankan program pelestarian lingkungan. Selanjutnya, kita sampai ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu kesimpulan terkait materi etika bisnis dan kelestarian lingkungan. Etika bisnis dan kelestarian lingkungan merupakan 2 aspek penting yang harus berjalan selaras untuk mewujudkan keberlanjutan. Dalam praktiknya, etika bisnis menuntut pelaku usaha untuk bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan usahanya, tidak hanya demi keuntungan ekonomi, tapi juga untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Bisnis yang beretika dan peduli terhadap kelestarian lingkungan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan dengan konsumen, dan membuka peluang pasar baru. Dengan demikian, pelaku bisnis harus mengintegrasikan etika,
dan prinsip keberlanjutan dalam strategi dan operasional perusahaan untuk menciptakan dampak positif yang jangka panjang. Harapan kami kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan terkait materi etika bisnis dan kelestarian lingkungan, ikut berantusias untuk diskusi dan menanyakan jika ada yang kurang dimengerti atau dipahami pada kolom komentar. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.